Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar series yang ke-77 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Alfandi Deva Nugraha selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu semua, saat ini kita sudah memasuki webinar series yang ke-77 dengan tema yang baru dari webinar series sebelumnya. Di mana webinar series sebelumnya kita berbicara terkait business plan, dan untuk webinar series kali ini kita akan berbicara bagaimana strategic operating models untuk perusahaan holding yang nantinya akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Syahrila Fizka Nugraha dan Ibu Eva Fauzia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin menyapa sedikit gitu ya, Bapak Ibu pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Syahrila, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak Deva. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Deva? Baik, Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materi Ya, hari ini, Bu? Oke, siap dong. Terima kasih, Pak Deva. baik. Oke, kita masuk ke pemateri kedua. Selamat pagi, Bu Eva. Gimana kabarnya? Iya, masuk ya suara saya. Masuk. Sebelumnya, iya sebelumnya mohon maaf Pak Deva, ini saya suaranya pakai dari HP karena laptop saya nge-lag gitu kan. Jadi tanpa Baik, baik, mengurangi baik. lancarnya acara, saya mengusahakan yang terbaik di sini. Terima kasih Baik, Mas Deva. terima kasih, Bu Eva. Baik, mungkin itu sapaan hangat dari kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semua, mari kita simak materi pertama gitu yang akan disampaikan oleh Bu Eva. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Deva atas sambutannya, atas waktunya, dan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir di webinar harian kita, yaitu hari Jumat. Tentu kita akan selalu melaksanakan yang namanya webinar. Nah, sebelumnya webinar ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mungkin sudah tahu ya masalah mengenai holding company. Jadi yang mana yang seperti kita tahu holding company ini berperan besar dalam yang namanya bertransportasi bisnis seperti itu. Nah, bayangkan ketika kita punya 5 bisnis yang berbeda. Nah, mana yang lebih efektif? Apakah perusahaan itu akan mengelola semuanya dalam satu wadah, atau perusahaan itu membentuk suatu satu entitas strategis yang mana itu mampu untuk mengintegrasikan keseluruhan dari unit bisnis yang kita punya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas mengenai strategic operating model for holding company unlocking value driven execution. Mungkin bisa next-nya. Hmm, bisa di next. Oke, mungkin ini masih saya pertama ya, dan kita akan mulai dari pertanyaan paling dasar, yaitu mana sih yang lebih bagus? Apakah kita menggunakan holding company atau single company? Seperti itu. Jadi sebenarnya holding company atau kita biasa sebut sebagai umbrella company ataupun yang lainnya itu, yang mana holding company itu adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang mana memiliki atau mengendalikan satu atau lebih dari anak perusahaan atau subsidiaris. Nah, biasanya di holding company ini kita atau suatu entitas itu memegang lebih dari 50% saham di anak perusahaannya. Dan holding company ini idealnya untuk grup usaha yang sudah atau ingin berkembang
lebih lanjut, lebih besar lagi ke multisektor atau multi aktivitas. Sedangkan kalau single company itu adalah satu entitas hukum yang mengolah semua jenis bisnisnya langsung di bawah perusahaan tersebut tanpa memisahkan badan hukum di tiap-tiap lini bisnisnya. Nah, biasanya ini tuh cocok untuk perusahaan yang ingin fokus ke satu sektor atau apa ya, dia ingin sektornya itu bisa lebih dikontrol dan apa ya, kan kalau di holding company kita ada strukturnya berbeda gitu kan. Nah, single company ini strukturnya ya udah satu aja seperti itu. Nah, analoginya seperti ini, seperti tim sepak bola gitu kan. Jadi single company ini seperti pemain yang harus jadi strikernya, jadi kipernya dan lain-lain. Sedangkan kalau holding company yang mana itu pelatih yang punya 11 pemainnya, yang mana masing-masing pemain ini punya peran dan juga spesialisasinya masing-masing. Ada yang di kiper atau ada yang nendang paling pertama dan lainnya. Dan di sini pelatih itu bisa mengatur strategi supaya kita menang, seperti itu kan. Nah, mungkin karena kita akan membahas mengenai holding company, di sini holding company tentu memiliki yang namanya keunggulan. Yang pertama, ada yang namanya manajemen resiko dan perlindungan aset. Jadi struktur holding itu menciptakan yang namanya perbedaan atau pembatas hukum atau legal firewall di antara berbagai lini bisnisnya seperti itu. Nah, jika salah satu anak ini ada terkena masalah ataupun ya terkena masalah mengenai hukum atau masalah pilot keuangannya atau masalah tentang saksi-saksi regulator, nah maka perusahaan yang ada di bawah eh, holding company ini nggak akan berdampak semuanya gitu. Jadi ya udah, yang kena masalah berarti perusahaan itu aja seperti itu. Nah, di sini kita bisa ada yang namanya pemecah resiko seperti dan itu tuh tidak ada di single company karena semua kegiatan yang ada di bawah anak lini bisnisnya ini punya entitas hukumnya Ini. masing-masing. Seperti Oleh itu. karena apa? Si Dimas otaknya duit mulu, Dimas ini memang. Oke. Yang kedua, keunggulan dari holding company ada yang namanya manajemen terpusat dan juga kontrol strategi. Jadi holding ini kan peran peran besarnya sebenarnya untuk mengambil keputusan dan juga tata kelola yang terpusat gitu dan juga memastikan anak-anak di bawah holding company itu dapat mengikuti arah strategi bisnis yang sudah eh, holding tetapkan ataupun yang telah anak perusahaan tetapkan. Jadi fungsinya ini si holding company itu untuk mengontrol, untuk mengawasi apakah strategi yang mereka lakukan saat ini itu telah sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemudahan pengumpulan modal dan juga ekspansi usaha. Nah, karena holding ini punya banyak portofolio dari lini bisnisnya itu. Nah, jadi holding ini bisa dapat lebih mudah untuk memperoleh pendanaan karena ya tadi mereka punya banyak portofolio seperti itu. Nah, di sini holding ini bisa juga mengatur alokasi modal bisnisnya ke anak perusahaan yang menjanjikan. Nah, jadi kalau di kami, KMMB itu kan juga sudah memegang apa ya, project holding company. Nah, di situ dari perusahaan yang holding itu tuh melihat-lihat mana sih anak perusahaan yang menjanjikan, mana sih anak perusahaan yang memiliki kontributor terbesar dalam pendapatannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya masalah keunggulan holding company ini ada yang namanya fleksibilitas dalam operasi bisnis. Jadi di sini itu holding ini memungkinkan anak perusahaan itu berfungsi secara independen. Sedangkan holding ini bisa fokus ke investasi strategis atau transformasi bisnis lainnya seperti mungkin akan melakukan aksi korporasi atau melakukan akuisisi merger dan restrukturisasi bisnis. Jadi manajemen ini bisa fokus ke arah kebijakan yang strategis, sedangkan nanti anak perusahaannya ini yang akan menangani masalah-masalah di operasional. Seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit tambahan jika di holding company itu bisa yang namanya optimalisasi pajak, terutama di sini kita bisa menghindari yang namanya perpajakan berganda dari melalui pembebasan dalam pajak dividen seperti itu. Tapi dengan beberapa catatan bahwa yang menerima dividen ini wajib pajak dalam negeri WP badan. Yang kedua, dividen ini menyertakan pernyataan modal dari badan usaha di Indonesia.
Dan yang ketiga, dividen ini diinvestasikan kembali ke Indonesia. Maka dan beberapa persyaratan lainnya, maka perusahaan holding ini akan mendapatkan optimasi pajak atau tidak mendapatkan pajak yang berganda seperti itu. Mungkin bisa next lagi. Oke, jadi setelah kita menentukan kalau kita ada keinginan untuk melakukan holding company, di sini kita harus melihat holding company ini ke depannya akan bagaimana. Apakah holding company ini akan menjadi manajemen holding atau jadi operasional holding. Nah, keduanya ini sangat-sangat berbeda dan perbedaannya itu terletak di bagaimana sejauh mana si holding ini terlibat dalam menjalankan anak perusahaannya. Nah, jadi kalau manajemen holding ini dia itu pure holding dan ini fungsinya benar-benar hanya sebagai kepemilikan saham dan juga bertindak lanjut sebagai investor strategis atau bisa aja sebagai pengambil keputusan gitu kan. Jadi di manajemen holding ini tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, tapi mereka ini fokus kepada tata kelolanya, pengawasannya, ataupun pengambilan keputusan ke depannya itu akan bagaimana. Dan ada beberapa karakteristik. Yang pertama, tentu eh, manajemen holding ini berfokus pada pengelolaan portofolio investasi. Kita akan memperbanyak portofolio yang mana tadi sudah disebutkan juga bahwa ketika perusahaan ini banyak portofolionya, itu akan lebih mudah mendapatkan pendanaan. Yang kedua, monitoring kinerja terhadap laporan manajemen anak perusahaan. Yang ketiga, struktur lean di tingkat holding. Jadi di holding itu nanti strukturnya itu mungkin agak slim, agak lebih nggak banyak cabangnya karena fokusnya ya udah di manajemen holdingnya aja itu. Lalu yang keempat, ini cocok untuk perusahaan yang ingin lintas sektor. Mungkin perusahaan itu ingin bergerak di bidang finansial ataupun di bidang F&B dan lainnya seperti itu. Nah, mungkin ada contoh di manajemen holding, ini ada Saratoga yang mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian udah nggak asing ya dengan Saratoga ini. Itu milik dari Pak Edwin, ada PT Unitran dan juga Pak Sandiaga Uno. Jadi ada banyak sekali unit bisnis yang dimiliki oleh eh, Saratoga. Nah, selanjutnya ini ada operasional holding. Nah, operasional holding ini tadi sebelumnya kan kalau manajemen holding dia fokus ya udah cuma mengelola aja gitu karena operasional holding di sini dia juga active holding dan yang mana perusahaan induk itu bukan hanya memiliki sahamnya aja tapi dia juga aktif di di aktif di operasional bisnisnya tersebut. Nah, jadi holding ini biasanya menjalankan fungsi sentral dalam mendukung kinerja anak perusahaan baik itu pengelolaan SDM-nya, dari IT-nya, keuangan, legal dan lain-lainnya. Nah, karakteristiknya tentu kita bisa lebih banyak lintas unit bisnis. Yang kedua terlibat dalam penetapan strategis. Yang ketiga ada memiliki tim operasional di level holding kan kalau sebelumnya di manajemen holding dia nggak ada tim operasional gitu kan. Nah, yang keempat mungkin akan lebih mudah dalam mendorong sinergi karena kan di sini perusahaan aktif ya di dalam operasional perusahaan seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat contohnya di sini ada Barito Pacific. Nah, Barito Pacific ini punya Pak Prajogo Pangestu yang mana fokus Barito Pacific ini sebenarnya lebih seperti aktif dalam mengorkestrasi bisnis energinya seperti petrokimia, industri atau yang lainnya yang mana itu bersinergi lebih besar seperti itu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh dari holding company yang terbesar di Indonesia dan mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Jadi di sini ada Salim Group. Nah, Salim Group ini juga merupakan salah satu holding terbesar di Indonesia yang mana dia itu bukan hanya bergerak di finansial tapi juga di F&B, di retail dan lain-lain. Nah, jadi Salim Group ini sebenarnya di holding company itu kita bisa mengintegrasikan anak perusahaan kita seperti Indofood sama Bogasari. Nah, Indofood itu kan bikin mie gitu kan. Nah, dan bahan-bahan materialnya itu dari Bogasari gitu. Dan jadi di sini itulah kegunaan di holding. Kita bisa mengintegrasikan anak perusahaan kita agar keuangannya itu bisa muter seperti itu.
Lalu juga di sini ada Jarum. Mungkin orang awam mungkin taunya Jarum ini hanya bergerak, taunya tentang rokok gitu kan. Pada dasarnya si Jarum Group ini dia banyak banget segmen bisnisnya, ada di finansial, ada di retail, di eh, rokok, properti dan lainnya. Seperti ini ada di BCA, punya ini bisnis utamanya di Blibli ataupun di tiket.com dan lainnya. Lalu NMNC Group ini juga bergerak di media dan entertainment, tapi dia juga punya segmen bisnis lainnya seperti di energi, turis, dan hospitality, dan juga dua holding company lainnya yaitu East Venture dan juga Saratoga. Saratoga seperti yang tadi dia punya segmen bisnis di sumber daya alam, ada juga di infrastruktur publik dan juga yang lainnya. Mungkin dari Bapak Ibu juga tahu ya di sini Adaro juga merupakan salah satu unit bisnis dari Saratoga Group. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan atau saya serahkan kembali ke Pak Deva. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik begitu ya Bapak Ibu semua dari Bu Eva. Bagaimana kita bisa memahami gitu ya, khususnya tadi ada contoh-contoh daripada pembentukan holding seperti Grup Barito dari Pak Prajogo Pangestu, kemudian juga ada terkait jenis-jenis holding itu sendiri, ada manajemen holding, kemudian juga ada operational holding. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita masuk ke materi kedua, kita ada yang ingin saya sampaikan sedikit poin-poin mengenai webinar series di KMMB Consulting ini. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin sambil saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absen atau presensi, silakan mengisi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami melalui chat Zoom, karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak atau Ibu mengisi link tersebut dan bergabung pada grup WhatsApp KMMB Webinar Series. Nah, informasi sertifikat tentunya akan dibagikan dalam grup tersebut. Selain itu, bagi Bapak Ibu semua, apabila memiliki pertanyaan gitu ya, atau ingin diskusi dengan pemateri kita terkait materi webinar series pada pagi hari ini, yaitu Strategic Operating Models for Holding Company, Bapak Ibu bisa bertanya melalui sesi Q&A yang ada di akhir acara nanti, atau bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom yang nantinya akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan nantinya untuk pertanyaan yang diletakkan atau diinputkan pada chat Zoom akan dibacakan yang paling teratas. Begitu ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga barangkali ketinggalan eh, dari webinar-webinar seri sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengikuti serangkaian webinar series yang dilaksanakan oleh KMMB Consulting yang berkolaborasi dengan IJMA. Bapak Ibu dapat melihat sosial media yang ada di KMMB Consulting, khususnya di YouTube, karena live record daripada webinar series kita setiap harinya, setiap Jumat, maaf, itu akan dibagikan melalui YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa masuk ke pemateri kedua, itu mungkin saya persilahkan waktu dan layar kepada Bu Syahrila. Baik, terima kasih Pak Deva atas pengantarnya. Terima kasih juga Bu Eva atas pemaparan untuk pada sesi pertama ya. Mungkin Bapak Ibu bisa izin melanjutkan dari Ibu Eva sudah disampaikan terkait secara singkat ya, secara singkat dan padat itu bagaimana sih apa namanya pembentukan holding, kemudian kenapa harus harus dilakukan adanya harus dilakukan pembentukan holding dan juga sampai dengan eh, apa namanya jenis-jenis perusahaan holding itu seperti apa saja. Mungkin saya recall kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva itu sudah disampaikan kalau holding itu dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ada manajemen holding dan operasional holding. Untuk manajemen holding itu secara singkat sebenarnya eh, apa namanya perusahaan holding yang nantinya akan lebih berfokus pada investasi. Jadi tidak apa namanya tidak
bukan bukan hanya terpaku pada bagaimana sih pengendalian terhadap anak perusahaan, tapi juga fokusnya nanti perusahaan itu mau investasi di mana sih, maksudnya melakukan injek modal di bisnis yang sudah existing saat ini eh, di sektor apa dan most likely itu untuk manajemen holding eh, seringnya ada di multisektor seperti itu Bapak Ibu. Jadi perusahaan itu bisa melakukan apa namanya investasi modal kepada berbagai perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh untuk develop nih, butuh modal untuk bisa berkembang, bisa develop lebih besar lagi. Nah, itu sebenarnya fungsi secara singkat dari manajemen holding. Sedangkan untuk operational holding itu sendiri eh seperti yang sudah disampaikan Ibu Eva tadi masih masih apa namanya? Masih banyak eh, berkontribusi terhadap operasional bisnis anak usaha. Kemudian fungsinya itu sebenarnya lebih ke monitoring anak usaha, terus kemudian apa namanya memberikan servis kepada anak usaha terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak usaha seperti fungsi dari SDM, misalkan apa namanya terintegrasi secara apa manpowernya itu dihandle dari holding nanti secara rekrutmen dan sebagainya dilakukan oleh holding nanti penempatan dari holding kepada anak perusahaan kemudian bisa juga terkait IT jadi terkait database-nya keseluruhan data-data yang dimiliki oleh perusahaan baik dari data secara karyawan, data keuangan, data secara hukum itu diintegrasikan di atas di perusahaan holding itu untuk bisa semuanya itu dalam kontrol perusahaan holding seperti itu. Nah, biasanya seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eva ya, untuk perusahaan holding dengan jenis operasional holding itu segmen bisnisnya masih mirip-mirip karena memang kontrol dari perusahaan holding itu masih dalam satu apa namanya satu view yang sama kepada anak perusahaan seperti itu. Mungkin itu saya coba recall kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva. Nah, untuk penyampaian saya pada saat ini pada sesi kedua kita coba eh membahas terkait praktiknya Bapak Ibu. Jadi praktik sebenarnya seperti apa sih proses pembentukan holding dari awal sampai dengan nanti apa namanya teknis-teknis pengurusan secara legalitas, kemudian secara ya terutama secara legalitas ya karena itu hal yang paling utama perlu dilakukan oleh perusahaan holding secara teknisnya ya. Jadi sebenarnya untuk pembentukan perusahaan holding itu sebagaimana yang sudah ada ya di dalam perusahaan banyak perusahaan kebanyakan itu pasti akan ada fungsi divisi SDM, fungsi legal, kemudian fungsi keuangan, terus juga ada fungsi apa namanya corporate secretary yang bagian melakukan monitoring terhadap KPI, kemudian monitoring pembuatan roadmap perusahaan seperti itu. Kemudian juga ada fungsi operation. Nah, itu semua perlu dilakukan kajian terlebih dahulu untuk melakukan pembentukan holding. Jadi eh, bukan hanya melihat dari corporate planningnya, baik secara roadmap dan strateginya. Nah, secara teknis-teknis pun kayak SDM, fungsi SDM itu kira-kira nanti struktur organisasinya mau seperti apa ya. Kemudian secara legalitas apa saja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk bisa mendaftarkan perusahaan secara hukum. Kemudian juga operation terkait dengan SOP-nya itu harus seperti apa nanti pada saat perusahaan dijalankan, perusahaan holding dijalankan itu bagaimana apa namanya secara kebijakan, secara SOP itu harus dilakukan seperti apa. Nah, itu semua harus dilakukan pengkajian sejak awal untuk bisa nantinya perusahaan holding ketika sudah terbentuk secara legalitas itu bisa langsung dijalankan seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, nah ini yang mungkin saya sudah singgung sebelumnya ya Bapak Ibu terkait dengan bisnis proses flow-nya untuk pembentukan holding perusahaan. Jadi kira-kira ada sekitar 7 step untuk bisa membentuk
perusahaan holding. Yang pertama itu tentu dengan melakukan mungkin izin sebelumnya saya apa saya coba kasih pandangan dulu. Jadi 7 step ini sebenarnya saling keterkaitan. Pertama itu, kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara paralel seperti itu. Jadi dilakukan secara paralel, tapi juga saling apa namanya, saling saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi benar-benar semuanya itu harus dilakukan dengan kerjasama yang baik ya, Bapak Ibu, untuk bisa apa namanya. mm, Terjadi adanya pembentukan holding ini karena misalnya ya mungkin saya cerita sedikit dari apa namanya mungkin dalam pembentukan holding itu pertama yang bisa dilakukan adalah secara legalitas, tapi secara legalitas pun perlu diketahui dulu nih sebenarnya yang pertama dokumen-dokumen apa saja yang bisa di apa namanya disetorkan perusahaan kepada apa namanya lembaga hukum, kemudian eh, secara keuangan pun harus dilihat bagaimana modal yang nantinya dari pemilik holding ini akan melakukan penyetoran terhadap apa operasional anak perusahaan seperti itu. Nah, itu harus berkesinambungan. Kemudian juga untuk membentuk struktur organisasinya nanti ini perlu juga nanti diperhatikan terhadap apa namanya penggajian. Jadi remunerasi terhadap karyawannya nanti akan seperti apa. Kemudian nanti dari remunerasi itu nanti pasti akan muncul pajak ya Bapak Ibu, pajak misalkan dalam hal ini adalah pajak apa namanya pajak penghasilan untuk terkait dengan PPh satu itu perlu dilakukan eh, apa namanya pengkajian saling kesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar semuanya itu harus diperhatikan sejak awal dan saling berkesinambungan. Nah, mungkin saya coba bahas dulu dari step pertama ya, yaitu vision mission, dan strategi. Nah, ini mungkin sebenarnya dari apa namanya dari pembentukan holding ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan ya Bapak Ibu. Dari yang pertama apabila perusahaan anak-anak perusahaannya ini sudah apa namanya sudah existing nih, tapi di apa namanya secara operasional nih misalkan pemiliknya misalkan Bapak A itu masih merasa tidak ada kontrol nih atas perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan yang sudah existing saat ini karena misalkan perusahaan yang pertama itu mereka jalan sendiri, kemudian secara apa namanya, secara teknologinya, secara IT-nya, secara database-nya itu semuanya punya sistemnya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa dikontrol atau tidak bisa terintegrasi dan ya dan apa operasionalnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik dari pemilik perusahaan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan holding. Jadi prosesnya adalah anak perusahaannya sudah muncul, kemudian baru ada perusahaan holdingnya. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu ada eh, apa namanya? Mungkin bikin perusahaan holdingnya dulu nih. Dia dia punya punya keinginan untuk bisa melakukan ekspansi ya, ekspansi pembentukan anak perusahaan eh, dari berbagai segmen bisnis. Jadi sudah ada holdingnya dulu, kemudian baru dilakukan apa namanya pembentukan anak usahanya seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan strategi ini sebenarnya eh, ada beberapa pendekatan juga, cuma kayak saya simpulkan menjadi dua tadi ya, turunan dari dua itu tadi. Yang pertama itu dilakukan apa namanya evaluasi dulu nih dari anak perusahaan seperti apa secara existingnya, terus habis itu strategi dari existing perusahaan seperti apa, kemudian juga berkaitan dengan keuangan itu gimana sih kinerja keuangan setiap perusahaan untuk bisa nanti dikonsolidasi ke perusahaan holding seperti itu. Nah, eh baru untuk
apa namanya developing strateginya itu bisa dilihat secara existing bagaimana kinerja tiap-tiap anak perusahaan itu seperti apa saat ini baru dibuatkan ya dalam hal ini mungkin saya coba sampaikan secara keuangan dibuatkan pendapatan growth-nya itu untuk masing-masing anak usaha seperti apa dari apa namanya dari kondisi existing mereka saat ini kemudian juga dibandingkan dengan kondisi industrinya seperti apa itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan parenting strategi. Nanti mungkin saya setelah ini mungkin akan saya bahas lebih apa namanya lebih dalam ya Bapak Ibu terkait dengan parenting strategi, bagaimana tools-toolsnya dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan bahas setelah saat ini, tapi kita coba untuk bahas secara bisnis flow-nya saat ini. Jadi yang poin yang kedua itu terkait dengan parenting strategi. Jadi bagaimana holding itu akan atau menginginkan anak perusahaannya itu mau mau develop sebesar apa sih, mau ekspansi sebesar apa sih untuk setiap anak perusahaannya itu jadi dilakukan parenting strategi. Jadi semua strateginya itu ada di atas dari atas seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan develop visi, misi, strategi, nah sebelum muncul adanya visi misi itu harus juga dilakukan dulu Bapak Ibu ya apa nih asesmen terkait sebenarnya perusahaan holding itu tuh mau dibikin seperti apa sih, kemudian nilai-nilai yang mau dibawa selama proses bisnis, selama apa namanya untuk sistem kerjanya dan sebagainya tuh value-value apa sih yang mau dibawa di perusahaan holding dan ingin juga di apa implementasikan terhadap anak perusahaan seperti itu. Perlu dilakukan asesmen untuk value untuk bisa akhirnya nanti membentuk visi misi yang akan dijalankan oleh perusahaan holding yang nantinya akan jadi turunan ke anak perusahaan juga seperti itu. Kemudian setelah dilakukan development strategi, kemudian pembentukan visi misi secara value perusahaan, itu yang kedua terkait development of existing portfolio and potential business yang seperti tadi sudah mungkin saya singgung sebelumnya ya. Sudah dilakukan strategi nih dari atas maunya secara holding itu seperti apa gambarannya ke depannya, kemudian dari holding juga maunya anak perusahaan itu seperti apa itu baru di poin kedua development of existing the portfolio and potential business dilakukan assessment secara existing itu potensi bisnis di pasar dengan segmentasi yang sama dengan industri yang sama itu seperti apa untuk bisa nanti diimplementasikan kepada anak perusahaan. Ketika sudah ada ketika sudah diketahui nih secara industri itu mm, anak perusahaan sorry, segmen bisnis anak perusahaan itu masih cukup oke nggak? Masih cukup oke nggak sih apa namanya proyeksinya ke depannya? Apakah misalnya secara saya ambil contoh mungkin industri production house seperti ya Bapak, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi produksi film. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat kan untuk film itu apa ya? Saingannya cukup berat ya Bapak Ibu. Jadi perlu perlu melakukan apa namanya strategi pemasaran yang cukup bagus gitu untuk bisa apa namanya menggrab pasar dan menarik perhatian penonton itu bisa mau apa untuk menonton film yang sudah diproduksi seperti itu. Nah, tentu kita juga untuk bisa tahu strategi pemasarannya, tentu kita harus tahu sebenarnya film ini tuh mau mau target pasarnya siapa sih, ceritanya tentang apa sih, terus maunya tuh orang-orang yang seperti apa sih yang bisa mungkin relate dalam cerita yang ada di dalam film tersebut untuk bisa menarik perhatian penonton seperti itu. Nah,
perlu dilakukan asesmen dulu ya secara existingnya dari industri, dari kinerja perusahaan itu sendiri juga perlu dilakukan asesmen, kemudian baru dipertimbangkan bagaimana perusahaan ini akan dilakukan development apakah memang bisa dilakukan secara agresif, bisa melakukan ekspansi, dilihat dari secara industrinya, dilihat dari secara kinerja internal perusahaannya bisa melakukan ekspansi atau mungkin secara internal pun sebenarnya secara pendapatan mereka so-so atau mungkin malah misalkan dalam 2 tahun terakhir itu justru minus dan secara industri pun kayaknya trennya itu udah agak turun nih untuk segmen bisnis perfilman. Nah, itu mungkin bisa apa ya bisa dilakukan kajian ulang lagi, dievaluasi lagi apa yang perlu supaya perusahaan itu tetap existing, apa yang perlu dilakukan perusahaan, apakah perlu melakukan diversifikasi, misalkan ketika untuk existing saat ini mereka produksi film yang ditampilkan di bioskop gitu ya. Nah, perlu misalkan sekarang-sekarang ini kan yang orang-orang lebih banyak itu menonton filmnya di Netflix seperti itu ya Bu. Nah, mungkin eh, bisa dilakukan shifting, diversifikasi apa namanya platform penyampaian filmnya itu mereka bisa menambahkan apa namanya platform Netflix gitu untuk bisa menampilkan film tersebut seperti itu. Jadi harus sebagaimana bisnis ya Bapak Ibu harus terus agile terhadap perubahan industri, terhadap perubahan ekonomi, terhadap perubahan apa namanya eh preferensi tiap-tiap manusia, apalagi apa namanya terutama untuk bisnis-bisnis yang memang eh, hubungannya itu langsung terhadap manusia gitu preferensi manusia seperti yang film tadi itu kan sangat erat ya kaitannya sama apa namanya preferensi manusia gitu keinginan manusia kemudian kebutuhannya manusia seperti apa jadi perlu selalu dilakukan apa namanya adjustment ya terhadap perubahan-perubahan tersebut kemudian setelah dilakukan development dari existing portfolio dan potensi bisnisnya itu bisa eh, melakukan standarisasi melalui SOP ya Bapak Ibu jadi untuk pembentukan holding itu sendiri kan eh ya secara kasar mungkin kita bisa bilang bahwa ini kan perusahaan baru gitu, jadi belum ada SOP-nya, belum ada kebijakan-kebijakan yang bisa diberlakukan di dalam perusahaan. Nah, itu perlu dilakukan standarisasi atau pembentukan SOP melalui apa namanya divisi operasional untuk bisa nanti SOP-SOP ini atau kebijakan-kebijakan ini tuh bisa diimplementasikan gitu terhadap perusahaan holding pun juga terhadap anak perusahaannya bagaimana bagaimana holding ini akan eh, memperlakukan anak perusahaannya seperti itu apakah nanti anak perusahaannya karena memang mereka diproyeksikan untuk bisa develop untuk bisa ekspansi berarti dari sisi holding itu kebijakannya seperti apa apakah bisa memberikan support terkait apa terkait modal atau mungkin terkait secara fungsi mungkin yang tadi sudah disinggung sama Bu Eva itu bisa terkait dengan fungsi IT, fungsi SDM seperti itu. Nah, eh, kemudian yang keempat itu terkait capital and financial management. Setelah melakukan SOP, setelah melakukan standarisasi kebijakan untuk bisa nantinya akan diimplementasikan oleh perusahaan holding dan anak usaha itu perlu yang tadi mungkin juga sudah saya sampaikan terkait permodalan dan manajemen keuangannya. Jadi bagaimana sih secara proyeksi apa namanya perusahaan holding itu mau growth-nya sebesar apa untuk anak-anak perusahaannya, terus kemudian eh, dari modal yang sudah dimiliki oleh holding nanti disebar ke anak perusahaan itu mau proporsinya kemana nih yang paling banyak yang mungkin nanti yang mungkin dari hasil development existing portfolio itu misalnya dari 5 segmen bisnis yang berbeda-beda itu misalnya salah satunya terkait dengan segmen bisnis apa namanya tadi production house atau produksi film gitu. Secara industri mungkin masih cukup bagus apa namanya?
minatnya, tapi perlu dilakukan injek modal yang lebih besar karena mungkin mereka untuk bisa grab pasar yang lebih bagus, lebih baik, lebih banyak itu perlu modal yang lebih banyak juga gitu Bapak Ibu. Nah, proporsinya tentu akan menjadi keputusan dari holding ya, dan juga dari pertimbangan dari poin nomor dua ini bagaimana secara potensi bisnis dan existing portofolionya itu bisa berkembang sebesar apa gitu ketika diberikan sebesar modal tertentu seperti itu. Kemudian eh, nomor lima yaitu performance monitoring and control setelah semuanya dilakukan kajian, dilakukan assessment dari apa namanya secara potensi bisnisnya, secara terus setelah dilakukan standarisasi SOP-nya, kemudian setelah dilakukan apa namanya kajian terhadap seberapa besar proporsi modal yang akan diberikan holding kepada anak perusahaan. Nah, itu perlu dilakukan monitoring dan kontrol ya untuk bisa bagaimana sih sebenarnya eh apa namanya eh implementasinya gitu setelah sudah semuanya sudah disusun dari nomor 4 itu mungkin bisa mulai dijalankan nih perusahaan holdingnya. Nah dari as time goes by itu holding berjalan perlu tentu setiap triwulan, setiap tahunan itu perlu dilakukan monitoring dan kontrol apakah yang sudah direncanakan nah kan dari awal itu tentu terkait modal, terkait strategi, terkait kebijakan dan standarisasi SOP yang sudah dibuat itu bagaimana implementasinya gitu setelah misalkan 1 tahun holding itu berdiri, 2 tahun itu holding itu berdiri itu eh apa namanya dilakukan kontrol selain juga daripada melakukan kontrol di eh, melalui apa namanya strategi dan standarisasi SOP dan juga secara keuangannya tentu semua itu harus dilakukan kontrol melalui sistem IT yang sudah terintegrasi di holding yang tadi mungkin disampaikan juga oleh Bu Eva salah satu caranya untuk salah satu apa namanya implementasi di dalam perusahaan holding adalah melakukan integrasi terhadap sistem IT yaitu database-nya itu dilihat dari apa konsolidasi di apa namanya holding itu bagaimana mm, apa performance-nya selama ini yang sudah diimplementasikan oleh anak-anak usaha seperti itu. Kemudian dari sudah melakukan monitoring dan kontrol, tentu perlu ada melakukan eh manajemen resiko ya. Perlu melakukan manajemen resiko dari dari apa namanya eh performance yang sudah berjalan, kinerja yang sudah dilakukan oleh anak usaha itu risiko apa sih yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak usaha? Misalkan ternyata secara kinerja anak usaha ini tidak capai target gitu, tidak mencapai target pendapatan yang harusnya dikonsolidasikan kepada perusahaan holding. Nah, itu dari holding itu yang bisa memberikan apa ya? Manajemen risikonya terhadap hal tersebut. Misalnya, eh, tapi tentu perlu dilihat sebelum sebelum memberikan tindakan terhadap risiko yang muncul tersebut, perlu dilakukan juga eh, apa namanya evaluasi terlebih dahulu. Sebenarnya risiko tersebut terjadi itu karena apa yang pertama. Kemudian karena apanya itu apakah memang kurang support dari induk atau memang secara apa namanya dari anak usaha pun eh, apa ya belum melakukan apa namanya belum memberikan kinerja yang optimal gitu. Misalkan mereka masih banyak wilayah-wilayah yang belum digrab sama pasarnya belum digrab sama anak usaha jadi masih masih mereka masih ada potensial lah, potensi wilayah baru yang bisa membentuk pendapatan kepada anak perusahaan, bisa konversi pendapatan terhadap anak perusahaan, kemudian pendapatan itu secara konsolidasi dibawa ke atas di holding, perusahaan holding. Nah, itu perlu dilakukan
apa namanya evaluasi ya secara berkala untuk bisa menanggulangi sebenarnya resiko yang dihadapi anak perusahaan itu seperti apa? Apakah memang ternyata ternyata mereka kalau misalkan ternyata udah nge-grab semua pasar nih, udah coba berbagai cara, ternyata justru yang problem itu dari support induknya, support holdingnya. Ternyata support dari holdingnya nggak maksimal, misalkan terkait modal, ternyata modalnya mereka nggak cukup gitu untuk bisa nge-grab pasar-pasar baru dengan target yang sudah di target pendapatan yang sudah diberikan oleh holding gitu. Nah, itu perlu dilakukan apa namanya evaluasi dari berbagai sisi ya Bapak Ibu untuk bisa menentukan sebenarnya mitigasi apa yang harusnya dilakukan oleh eh, apa untuk oleh holding maupun anak perusahaan untuk bisa menanggulangi risiko-risiko yang terjadi. Nah, kemudian baru seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke nomor 7 di melakukan evaluasi dan aksi. Setelah sudah melakukan evaluasi terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi itu aksi apa nih yang perlu dilakukan apa namanya holding terhadap anak perusahaan tersebut. Misalkan dalam beberapa tahun misalkan ya 5 tahun terakhir nih sudah dilakukan injek modal sudah apa support dari induk tuh sudah cukup optimal ya untuk bisa anak perusahaan ini bisa berkembang terus juga secara anak perusahaan dari operasional anak perusahaan pun apa namanya eh sudah melakukan best effort gitu ya terhadap apa namanya proses bisnis mereka. Nah, itu tapi mungkin secara industri ternyata memang tidak udah nggak potensi bang udah potensial terhadap bisnis atau segmen bisnis yang digeluti oleh perusahaan tersebut ternyata udah nggak cukup baik nih. Memang secara pasar pun udah menurun dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan aksi ya untuk bisa eh, apa namanya perusahaan ini pilihannya itu dua bisa dilakukan eh, secara simpel ya Bapak Ibu. Pilihannya itu dua bisa dilakukan apabila memang holding masih ingin nih anak perusahaan ini masih terus existing. Berarti perlu dilakukan shifting ya, shifting strategi. Bagaimana sih strateginya banyak dari hal perlu dilakukan diversifikasi atau mungkin secara target pasar segmen bisnisnya itu perlu dilakukan shifting, perubahan perubahan wilayah target pasar. Nah, itu mungkin ketika perusahaan holding itu masih menginginkan anak perusahaan ini apa namanya eksis gitu ya. Jadi perlu dilakukan adjustment terhadap target pasarnya, terus kemudian portofolio bisnisnya dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Yang kedua itu mungkin terkait dengan perusahaan tersebut memang sejak eh, apa namanya mau dilakukan divestasi gitu ya Bapak Ibu. Tapi mungkin biasanya kalau ketika sudah keputusan divestasi itu tentu semua semua hal sudah dilakukan ya Bapak Ibu dari melakukan evaluasi, melakukan injek modal tambahan dan sebagainya itu sudah dilakukan secara optimal. Ternyata masih belum bisa tumbuh nih perusahaannya. Berarti mungkin salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah melakukan divestasi atau apa namanya kasarnya ya Bapak Ibu penutupan eh, perusahaan anak usaha itu. Nah, tapi sebenarnya seringkali ketika sudah ada keputusan divestasi itu memang dari awal apa namanya owner dari holding ini tuh punya proyeksi sejak dibentuknya perusahaan tersebut memang tujuannya adalah untuk dijual seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang banyak ya maksudnya memang secara teori itu eh secara simpelnya ada dua itu. Cuma sebenarnya secara praktiknya seringkali juga banyak perusahaan yang hadir itu memang untuk dilakukan divestasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin menyambung dari yang tadi sudah saya sampaikan yang terkait dengan parenting strategi itu setelah ini mungkin kita coba bahas terkait dengan
tools-toolsnya apa saja sih yang bisa dilakukan perusahaan untuk bisa melakukan apa namanya melakukan evaluasi ya, assessment terhadap kondisi existing anak perusahaan saat ini gitu. Bagaimana posisinya mereka ada di mana, kemudian juga apa namanya posisinya ada di mana, kemudian juga eh, potensi development seperti apa yang akan diberikan kepada anak perusahaan seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi biasanya KMMB itu menggunakan, most likely menggunakan dua tools ini Bapak Ibu, strategic tools ini. Yang pertama terkait dengan Heartland Matrix, kemudian Paradox Matrix. Untuk Heartland Matrix ini sendiri adalah tools yang biasanya itu diberi apa ya? Biasanya itu kalau secara teknisnya tim KMMB itu akan memberikan pertanyaan atau melakukan asesmen kepada induk atau perusahaan holding, bagaimana sih dari kacamata holding terhadap kinerja anak perusahaan itu seperti apa dari indikator-indikator yang sudah diberikan. Kemudian baru setelah dilakukan berbagai pertanyaan, dilakukan interview atau assessment dengan berbagai pertanyaan dan indikator yang sudah dibuat, itu baru nanti muncul di dalam apa namanya matriks itu secara existing itu ada di mana? Ada di strategic asset kah perusahaan ini strategic asset atau strategic contributors kah atau non strategic asset atau strategic liabilities. Nah, bedanya apa sih dari keempat matriks ini? Kalau strategic asset itu berarti secara apa namanya? Secara laba, kontribusi laba dari anak perusahaan itu cukup baik gitu terhadap konsolidasi laba atau konsolidasi pendapatan perusahaan. Jadi memang anak perusahaan itu cukup punya punya kontribusi besar ya terhadap pendapatan perusahaan, terhadap laba perusahaan seperti itu. Jadi kasarnya mungkin jadi jagoannya holding gitu untuk bisa cari uang nanti yang nantinya akan dikonsolidasikan ke perusahaan holding. Nah, kalau strategic contributor sebenarnya mirip biasa Bapak Ibu sama strategic asset, hanya saja mereka eh eh, ya sudah berkontribusi, hanya saja masih butuh support gitu loh dari holding misalkan supportnya terkait dengan fungsi SDM-nya, fungsi IT-nya atau mungkin perlu tambahan modal gitu untuk bisa mereka apa namanya menghasilkan pendapatan yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau strategic liabilities itu biasanya perusahaan atau anak perusahaan itu dijadikan sebagai cost center, Bapak Ibu. Jadi memang eh apa namanya secara secara eh, secara apa namanya secara planning pun memang anak perusahaan itu dijadikan sebagai operasional aja. Jadi mereka yang memang misal supportnya si anak usaha yang ada di strategic asset misalnya atau supportnya anak usaha di strategic contributors. Biasanya untuk strategic liabilities ini tuh most likely biasanya perusahaan-perusahaan outsourcing itu dijadikan sebagai strategic liabilities. Kenapa? Karena mereka kan pekerjaannya itu biasanya apa SDM SDM untuk hiring SDM untuk bisa dijadikan sebagai outsource gitu ya. Nah, outsource itu sendiri kan memang tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya ya Bapak Ibu. Nah, itu eh apa namanya? Tapi secara apa praktiknya itu nanti pasti eh apa pendapatan dari perusahaan outsource itu nggak terlalu banyak. Jadi mereka biasanya memang di setting dalam tanda kutip ya Bapak Ibu eh untuk bisa dijadikan sebagai cost center dari perusahaan holding kayak itu. Jadi mereka hanya support aja nih, hanya support dari segi SDM-nya ya misalkan dalam holding ini untuk perusahaan outsourcing itu. Nah, kalau non strategic asset itu mungkin yang tadi sudah saya singgung ya, mungkin secara kinerja mereka anak perusahaan ini sudah tidak cukup oke, secara industri pun juga apa namanya potensinya itu sudah mungkin menurun ya. Yaitu
dimasukkan di dalam non strategic asset itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk dilakukan divestasi atau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lagi secara berkala, secara intens, apakah anak perusahaan ini masih bisa berdiri gitu ya. Nah, kemudian yang tools yang kedua itu terkait dengan paradox matrix. Dalam hal ini paradox matrix itu biasanya digunakan eh, perusahaan untuk melihat nih secara ke depan anak anak perusahaan ini tuh mau apa namanya grab marketnya tuh yang grab market baru kah atau mungkin dari market yang sudah diketahui atau existing saat ini aja cukup. Kemudian juga untuk bisa grab di market baru itu, apakah resource-nya atau sumber dayanya itu mereka perlu 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 optimalkannya itu secara internal saja atau mungkin bisa dilakukan dengan joint operation dengan penggunaan apa namanya external resource gitu Bapak Ibu. Jadi eh, kita misalkan kerjasama gitu sama perusahaan yang mm, punya pelabuhan atau seperti apa, nanti secara operasionalnya itu misalkan kita dalam hal ini adalah perusahaan bongkar muat seperti itu ya Bapak Ibu. Eh, dari kita kerjasama dengan pelabuhan, perusahaan yang punya pengelola pelabuhan, kita kita apa namanya offer kalau kita bisa melakukan pekerjaan untuk bongkar muat di dalam pelabuhan itu, nanti mungkin secara teknisnya bisa dilakukan apa namanya bagi hasil atau seperti apa itu bisa juga menggunakan sistem joint operation terhadap anak perusahaan kayak gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Deva. Baik, terima kasih atas pemaparan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Syarila. Jadi sedikit wrap up gitu ya Bapak Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Bu Syarila tadi mengenai bisnis proses flow daripada holding ada 7 tahapan gitu ya dari awal kita untuk visi misi hingga bagaimana kita bisa mengevaluasi daripada target-target yang sudah ditetapkan oleh holding ke anak-anak perusahaannya dan juga daripada target holding itu sendiri. Nah, kemudian dijelaskan juga bagaimana ada beberapa tools gitu ya atau alat untuk holding itu bisa mengukur kemampuan daripada anak-anaknya itu seperti apa yang nantinya akan dirumuskan ke strategi yang nantinya akan diturunkan ke masing-masing anak usahanya seperti apa gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengisi absensi atau link presensi bagi yang belum mengisi di kolom chat Zoom karena nantinya sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link presensi tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya Bapak Ibu semua, materi maaf sesi Q&A dan kembali saya ingatkan mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa melemparkan pertanyaannya melalui chat Zoom. Nantinya akan saya bacakan dari yang teratas begitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang paling atas ada pertanyaan dari Pak Subandi. Nah, untuk Pak Subandi, apakah ingin menyampaikan secara langsung berdiskusi dengan pemateri atau saya bantu bacakan? Oke, mungkin saya bantu bacakan dari Pak Subandi. Ada pertanyaan mengenai apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari holding konsolidasi dengan non-konsolidasi. Mungkin seperti itu bisa langsung dijawab, Bu Syarila, Bu Eva. Ya, mungkin maaf. Iya, mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Subandi mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing holding consolidation atau dengan non consolidation.
konsolidasian. Jadi sebenarnya holding company ini kan induk perusahaan yang mana dia itu ada dua pendekatan utamanya, baik itu modelnya konsolidasi atau dari non konsolidasi seperti itu kan. Nah, jadi kalau holding yang konsolidasi di mana perusahaan induk itu laporan keuangannya itu dia digabung gitu kan konsolidasi, dan itu mencerminkan entitas dari bisnis yang utuh. Dalam artian di sini bukan hanya menampilkan keuangan dari perusahaannya saja, tapi juga ada dari perusahaan anak-anak keuangan dari anak-anak perusahaan. Nah, biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang holding operasional seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya? Mungkin kelebihan yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa dari perusahaan holding itu bisa lebih gampang untuk memutuskan strategi apa yang harus dijalankan ke depannya. Karena kan di sini di laporan keuangan mereka kita bisa melihat laporan keuangan dari anak-anak perusahaan, dan kita bisa lihat mana sih dari anak-anak perusahaan ini yang laporan keuangannya itu paling apa ya, mungkin kontributornya ini paling sedikit, dan juga mana kontributor dari anak perusahaan yang paling besar gitu kan. Nah, di situ perusahaan bisa memberikan holdingnya ini bisa memberikan pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat seperti itu karena udah ada laporan konsolidasinya. Dan juga ketika perusahaan itu sudah melakukan laporan konsolidasi, itu bisa lebih apa ya, lebih gampang untuk melakukan untuk mendorong sinergi anak antar usahanya, karena kan di sini perusahaan bisa melihat cara keseluruhan dari laporan keuangannya seperti itu. Nah, mungkin kalau kekurangannya yang pertama tentu lebih apa ya, lebih kompleks ya dalam pengaturan laporan keuangannya, dan juga nanti dari anak ke usaha mungkin di apa ya, terburu-buru untuk membuat laporan keuangannya itu yang ideal tuh bagaimana seperti itu. Dan juga mungkin kalau laporan konsolidasi itu kita bisa apa ya, dari mungkin dari kadang tuh kinerja anak perusahaan itu enggak apa ya, nggak dilihat semuanya oleh para investor. Jadi kan investor itu kalau mau ngasih dana itu kan biasanya kita dilihatin dulu ya laporan keuangannya. Dari situ mungkin dari investor itu hanya melihat keseluruhannya aja, tapi kinerja dari anak perusahaan itu mungkin ada beberapa yang tidak terlihat seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kedua masalah non konsolnya ini anak perusahaan ini mungkin hanya sebagai investasi, bukan jadi bagian operasional. Jadi kelebihannya itu mungkin risikonya itu lebih jelas, dan di mana ketika perusahaan salah satu anaknya ini ada masalah, dan itu tidak akan langsung berdampak keseluruhan ke holding gitu. Dan ini mungkin hanya di holding itu hanya ada penyusutan di nilai investasinya, dan juga untuk kelebihannya mungkin lebih sederhana ya kalau di laporan yang non konsol, karena di sini kita hanya memuat laporan keuangan dari holdingnya aja seperti itu. Namun untuk masalah kekurangannya itu kita kesulitan kan, ini kan holding itu kan holding company ini kan tujuannya untuk melakukan transformasi bisnis yang lebih besarnya lagi. Nah, dari situ mungkin kita eh, apa ya, tidak bisa memanfaatkan opportunity yang ada untuk melakukan sinergi antar anak perusahaannya seperti itu. Mungkin dari Bu Sarila bisa menambahkan kalau jika ada penambahan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin sedikit saya apa namanya tambahan ya. Mungkin dari Bu Eva tadi kan lebih banyak terkait secara keuangan gitu ya. Kalau dari saya mungkin secara internalnya mungkin ya Bapak Ibu. Biasanya kalau perusahaan konsolidasi itu karena memang banyak kepala ya Bapak Ibu, banyak kepala, kemudian juga eh, misalnya dalam hal ini anak perusahaannya itu segmen bisnisnya beda-beda, tentu mereka punya kepentingan yang berbeda-beda juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi pasti akan mungkin bukan kekurangan ya, sesuatu yang menjadi tantangan ya, tantangan perusahaan holding dalam hal ini kepengurusan bukan kepengurusan orang-orang yang mengurus di holding gitu ya, mengurus anak perusahaan di yang posisinya ada di holding itu mereka tentu akan menghadapi tantangan bagaimana sih anak perusahaan ini bisa misalkan tanda kutip mau mau ikut dari perkataan holding itu, dari arahan dari holding mereka
misalkan sebenarnya secara internal itu maunya belok ke kanan, tapi secara holding mereka lebih prefer anak perusahaan ini lurus aja gitu loh. Nah, itu mungkin bisa jadi tantangan yang akan sering ya, sering dihadapi oleh perusahaan holding seperti itu karena memang banyak kepala, kemudian juga banyak orang-orang di dalamnya itu mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda, itu mungkin bisa menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan holding. Lain halnya dengan perusahaan non konsolidasi itu mungkin mereka kan hanya satu kepala aja ya. Yang atas itu hanya satu, di bawahnya mungkin hanya secara orang-orang operasional gitu. Nah, itu mungkin akan lebih sedikit ya konflik di dalam perusahaan tersebut sehingga lebih mudah dikontrol gitu. Hanya poin baiknya adalah ketika eh, apa namanya perusahaan konsolidasian itu atau perusahaan holding itu eh makanya perlu dilakukan integrasi ya, integrasi terkait database, kemudian terutama integrasi terkait database untuk meminimalisir adanya konflik-konflik seperti itu. Jadi perusahaan holding ini bisa monitor gitu Bapak Ibu, monitor terkait dengan seperti apa sih kinerja anak perusahaan gitu. Jadi mereka benar-benar melakukan arahannya itu berdasarkan justifikasi atas database yang sudah ada gitu, atas kinerja existing anak perusahaan. Jadi memang bukan hanya kepentingan secara pribadi gitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa ya? Mitigasi untuk obstacle yang mungkin akan dihadapi dari perusahaan holding atau perusahaan konsolidasian. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari para pemateri, begitu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Subandi. Apakah ada tanggapan lebih lanjut atau sudah cukup? Oke, baik. Mungkin bisa saya cukupkan, gitu ya. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gitu ya, dari Bapak atau Ibu Brown Table. Nah, ini apakah saya bantu bacakan atau mau berdiskusi secara langsung dengan pemateri kita? Ya, mungkin saya izin bantu bacakan gitu ya. Apakah holding company juga membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi dan bagaimana dengan subholdingnya? Lalu pengelolaan dan tanggung jawabnya seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Syarila terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih Pak Deva. Mungkin saya izin jawab terlebih dahulu, Pak Brown Table ya. Tentu, tentu akan membuat laporan keuangan neraca dan LR, laporan laba rugi ya. Mungkin bukan hanya neraca dan laporan laba rugi ya, arus kas juga, kemudian juga secara rasio tentu juga akan ada nilai-nilai secara konsolidasi seperti itu. Nah, kalau subholdingnya seperti apa juga tentu ya Bapak Ibu karena kan kalau secara proses sebenarnya eh seperti yang mungkin tadi sudah sedikit saya singgung pada saat penyampaian materi eh terkait dengan pembuatan laporan keuangan itu ada dua pendekatan Bapak Ibu dari secara parenting strategi atau dari holding nih maunya anak perusahaan itu punya growth pendapatan seperti apa. Kemudian kemudian juga rasionya mungkin teknis-teknis secara rasio mungkin juga bisa dilihat gitu secara holding biasanya sih hanya melihatnya dari mungkin net profit margin, kemudian juga secara apa namanya utangnya mungkin ya dari apa namanya debt to equity ratio itu mungkin bisa apa ya ada arahan gitu dari atas kepada anak perusahaan untuk bisa eh apa secara angka itu maunya di angka berapa seperti itu. Nah, kemudian pendekatan yang kedua dilakukan dulu apa namanya pembuatan laporan keuangan di subholdingnya. Baru nanti dilakukan konsolidasi ke atas. Jadi sifatnya itu perusahaan holding atau perusahaan yang konsolidasian itu hanya kasarnya mungkin nge-compile aja ya, mengcompile, menyatukan laporan keuangan yang ada di bawah, kemudian nanti di atas hanya disatukan aja seperti itu. Jadi
apa namanya holding itu hanya ya, ya eh, menyatukan dari anak-anak perusahaan aja gitu, angka-angka yang ada di anak perusahaan. Tapi sebenarnya biasanya secara praktiknya itu lebih banyak yang pertama Bapak Ibu. Jadi holding itu punya kontrol ya untuk bisa memberikan anak perusahaan itu secara pendapatan growth-nya maunya berapa, kemudian juga secara modal itu kepada anak-anak masing-masing anak perusahaan itu proporsinya mau seperti apa. Nah, itu biasanya ada di dalam kontrol perusahaan holding gitu. Karena mungkin dari kacamata mereka juga bagian dari strategi yang diberikan atau diarahkan kepada anak perusahaan seperti itu. Nah, untuk pengelolaan dan tanggung jawabnya biasanya itu tergambarkan di struktur organisasi ya Bapak Ibu. Jadi biasanya perusahaan holding itu pasti punya satu divisi tertentu untuk melakukan monitoring terhadap kinerja anak perusahaan. Nah, itu eh, apa namanya? Divisi khusus untuk melakukan monitoring. Tapi sebenarnya setiap setiap divisi kayak setiap divisi keuangan, divisi SDM, divisi legal di perusahaan holding itu tentu punya apa ya alur komunikasi juga ke subholding itu atau anak perusahaan. Jadi memang sifatnya itu pasti nanti perusahaan holding akan banyak melakukan komunikasi, melakukan apa namanya ya banyak melakukan komunikasi kepada anak perusahaan seperti itu sih mungkin Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari Bu Eva, apakah sudah cukup? Oke, baik. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan Bapak atau Ibu Brown-Table. Saya kembalikan lagi, apakah ada diskusi lanjutan atau sudah cukup? Oke, terima kasih dari Bapak atau Ibu Brown-Table. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, gitu ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Raulan Takaya. Mungkin Bapak atau Ibu berkaitan bisa menyampaikan secara langsung atau saya bantu bacakan. Oke, mungkin saya bantu bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu Raulan Takaya untuk pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility, apakah merupakan tanggung jawab holding atau di masing-masing anak perusahaan? Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Oke, baik. Oke, untuk permasalahan mengenai pelaksanaan CSR, Corporate Social Responsibility itu akan menjadi tanggung jawab holding atau jadi anak perusahaan. Nah, sebenarnya ini sejauh yang saya pahami secara hukum dan juga praktiknya, ini CSR ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing anak perusahaan seperti itu. Karena setiap anak perusahaan kan pasti punya lini bisnis yang berbeda. Mungkin aja ya seperti itu. Nah, jadi, tapi di sini peran holding ini juga bisa dilihat. Di sini peran holding bisa aja melakukan kebijakan dan juga strategi CSR-nya mau seperti apa. Apakah mau berfokus kepada pendidikan atau lingkungan atau dan lainnya. Karena kan di sini kita membawa nama holding seperti itu kan. Dan di situ dari situ perusahaan bisa mengintegrasikan, bisa membuat keputusan mengenai kebijakan dan juga strategi ke depannya itu akan bagaimana. Seperti itu. Yang kedua, di sini peran dari holding itu bisa mengkoordinasikan atau mengkonsolidasikan laporan CSR. Jadi setiap anak-anak perusahaan ini kan sudah melaksanakan CSR-nya berdasarkan lini bisnisnya masing-masing seperti itu. Nah, nanti dari holding ini bisa melakukan apa ya namanya? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin ada laporan CSR-nya tersendiri. Nah, di situ kita bisa mengkonsol dari laporan-laporan CSR yang sudah dilakukan anak perusahaan. Yang ketiga, di sini perusahaan mungkin bisa aja mengelola program CSR dari grup itu. Nah, nanti dari anak perusahaan itu membantu apa namanya membantu dalam melaksanakan CSR. Jadi ada perusahaan yang saya handle yang mana grup holdingnya ini dia ada yang namanya CSR yang mengarah kepada komunitas seperti itu. Nah, jadi anak perusahaan yang saya handle ini dia membantu operasionalnya dalam melaksanakan CSR-nya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian. Mungkin kalau dari Mbak Ibu Syahrila, jika ada tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roland. Mungkin mau ada yang mau disampaikan dulu Pak Roland? Nggak cukup
Oh Silakan. ya. Oh, Terima oke kasih oke, baik, pertanyaan. siap. Ya, Ya ah, mungkin saya izin sedikit menambahkan ya Pak Roland. silakan, silakan, Bu. Iya, mungkin ya setuju juga tadi yang sudah disampaikan sama Mbak apa Ibu Eva ya, Hmm, terkait dengan CSR itu sebenarnya tanggung jawabnya itu mungkin hmm, secara praktiknya memang di anak perusahaan gitu ya Bapak Roland. Tapi tentu peran dari holding itu hanya terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakannya itu misalkan anak perusahaan tuh harus melakukan CSR setiap 1 bulan atau hmm, tiap 3 bulanan seperti itu, atau hmm. apa namanya setiap tahunan dan sebagainya. Nah itu perlu peran holding itu di situ Pak Roland. Jadi terkait dengan kebijakannya, kemudian terkait dengan arahan kepada anak perusahaan itu harus melakukan CSR seperti itu. Karena kan memang kalau dari pandangan saya sih holding itu pasti apa namanya tanggung jawab itu terkait image ya, image kepada pasar kayak gitu, image atas anak perusahaan terhadap pasar kayak gitu itu mungkin jadi tanggung jawabnya perusahaan holding itu Pak Roland. Nah kalau misalkan Ya. untuk apa namanya teknisnya kemudian apa namanya implementasinya itu akan menjadi tanggung jawab dari anak perusahaan. Mungkin seperti itu Pak Roland. Mungkin ada tanggapan dari Pak Roland. Oke, jadi intinya program dan polisi kebijakan holding, tapi Betul. pelaksanaannya masing-masing sub holdingnya itu ya, anak Iya, perusahaan. betul Pak Roland. Itu aja. Terima kasih Mbak Syarila, Mbak Eva, Iya, terima kasih. Baik, terima siap kasih sama-sama Pak Kak Roland Roland. atas Ya. pertanyaannya. Terima kasih juga dari para pemateri yang sudah menyampaikan jawabannya, begitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Henry Lee yang akan saya bantu bacakan. Jadi dari pertanyaan Pak Henry Lee ini mengacu ke poin 3 daripada bisnis proses tadi ya yang ada di holding. Nah, yang berkaitan tentang standarisasi ataupun terkait SOP ya, Standar Operational Procedure. Nah, pertanyaan dari Pak Henry Lee yaitu siapa yang membuat SOP mungkin di anak perusahaan, apakah di bisnis unit anak perusahaan tersebut atau di holding dan boleh dijelaskan mengapa? Mungkin langsung bisa dijawab dari Bu Sarila atau Bu Eva. Oke, saya izin menjawab terlebih dahulu ya mungkin. Terima kasih Pak Henry Lee pertanyaannya. Yang membuat SOP itu tentu kalau dari pandangan saya sih keduanya ya, anak perusahaan di bisnis unit juga dan di holding juga. Nah, tapi sifatnya mungkin lebih seperti ini, Pak Henry. Mungkin apa namanya dari holding itu dibuatkan SOP secara generalnya, mungkin kayak tadi ya eh, apa purpose-nya holding itu kan menjaga image, kemudian juga terkait dengan penjagaan pembiayaan untuk setiap anak perusahaan, terkait dengan modal untuk anak perusahaan, ekspansi, strategi-strategi yang sifatnya itu eksternal gitu, Pak Henry mungkin. Nah, itu akan dibuatkan oleh holding itu kebijakan yang terkait kaitannya dengan image perusahaan, dengan apa namanya? Dengan strategi pembiayaan, strategi ekspansi dan sebagainya itu harus dilakukan oleh holding. Tapi secara teknisnya, misalkan ekspansinya itu maunya ke mana ya? Misalkan ke daerah timur aja, atau mungkin kebijakan ekspansinya itu mau keluar Indonesia gitu misalkan. Nah, itu menjadi kebijakan atau keputusan yang bisa diambil oleh anak perusahaan karena memang secara apa ya? Secara praktiknya secara mereka anak perusahaan yang lebih tahu terkait dengan kinerja kinerja mereka, kondisi keuangan mereka saat itu, kemudian kondisi secara industrinya itu anak perusahaan yang lebih tahu seperti itu. Nah, eh mungkin itu dari saya. Jadi posisinya adalah kalau siapa yang membuat SOP dibalikin lagi keduanya, tapi anak perusahaan itu SOP-nya sifatnya turunan dari holding gitu. Jadi kalau holding yang benar-benar membuat SOP atau standarisasi itu in general gitu. Terutama itu tadi kaitannya dengan image, kaitannya dengan pembiayaan, kaitannya dengan rencana ekspansi kayak gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Henry. Mungkin ada tambahan dari Bu Eva. Iya,
Saya izin menambahkan sedikit sih sebenarnya. Sebenarnya kalau masalah siapa yang membuat SOP itu benar yang dikatakan oleh Ibu Syahrila itu keduanya. Nah, biasanya yang saya pahami biasa yang membuat inisiatif membuat SOP itu si holdingnya dulu. Nah, jadi si holding ini kalau kata Bu Syahrila itu kan ada bisa membuat SOP secara general, tapi ada beberapa perusahaan yang mereka tuh ada dua SOP yang harus banget dilaksanakan, harus sama dan juga yang secara general. Nah, misal kalau di FMB itu kan kita ada SOP mungkin dari segi kualitasnya harus segini, segini, segini. Nanti masalah SOP generalnya atau masalah yang operasional itu akan diserahkan ke anak perusahaan karena mungkin mereka yang lebih mengerti seperti itu. Nah, tapi yang jadi perhatiannya emang harus keduanya yang membuat karena tapi di sini juga holding harus lebih apa ya lebih peka karena si holding ini kan membawa nama yang besar ya, membawa reputasinya seperti itu sih. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas respon daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Henry. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Henry, apakah sudah cukup jawaban yang diberikan oleh pemateri atau mungkin ada pertanyaan? Ya, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya ya dari Pak Henry. Mungkin Bapak Ibu mengingat karena ada keterbatasan waktu dari pemateri kita, mungkin pertanyaan dari Pak Henry itu menjadi pertanyaan penutup daripada webinar series eh, kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu pertanyaannya yang masih belum terjawab gitu ya, Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan tersebut di grup WhatsApp KMMB atau mungkin bisa ikut kembali di webinar series selanjutnya yang kemungkinan akan membahas tema-tema yang masih berkaitan. Nah, Bapak Ibu semua, saya menyampaikan terima kasih pada kedua pemateri atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan juga. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan gitu ya yang telah menyempatkan waktunya untuk join di webinar series pada pagi hari ini dan memberikan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin saya izin reminder sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absen atau presensi dapat mengisi link absen tersebut di kolom chat Zoom yang sudah diberikan oleh tim kami. Kemudian Bapak Ibu jika berkenan bisa masuk ke link tersebut dan bergabung pada grup WhatsApp KMMB Webinar Series. Karena nantinya sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Nah, Bapak Ibu semua sebagai informasi begitu ya, uh, materi hari ini berkaitan juga dengan beberapa proyek yang telah kami kerjakan gitu ya terkait pembentukan holding. Nah, dari Bapak Ibu semua mungkin jika ada permasalahan yang mirip atau ingin dibantu untuk membentuk holding bisa kontak ke media kami gitu ya, ke sosial media kami atau website kami yang nantinya akan diarahkan ke hotline. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya cukupkan webinar series pada pagi hari ini, mungkin eh, kita bisa berfoto bersama gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa menyalakan kameranya dan kita akan foto bersama. Oke. Baik, mungkin bisa dibantu tim media kreatif. Saya izin hitung dari slide pertama gitu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Mungkin slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu semua. Mungkin saya bisa cukupkan webinar series pada pagi hari ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan atau peserta yang join webinar series pada pagi hari ini dan pemateri kita dari Bu Syahrila dan juga Bu Eva. Dan kemudian semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita dapat terserap dengan baik ke Bapak Ibu semua.
Baik, saya Alvendi Deva Nugraha sebagai moderator. Saya izin pamit undur diri dan sampai bertemu di webinar series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima